Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian.
Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, Happy Sunday. Selamat menikmati dan mengikuti kebaktian Sunday Service from your home, at your home. Beribadah di rumah, beribadah bersama dengan orang-orang di rumah saudara. Dalam masa PPKM yang terus sudah membaik, terus berdoa supaya semakin membaik dan keadaan kita akan semakin sejahtera. Pastor ingatkan bahwa kita sedang dalam satu program yaitu GC Together Part 2, di mana dari kita untuk kita sedang memberkati Tuhan yang lain. Dan nanti ada account yang sudah bisa berikan untuk menabur dalam GC Together untuk paket-paket obat-obatan, sembako, dan bantuan untuk Growth Center Family yang bisa kita berkati bersama-sama. Minggu depan kita masih online dan saudara excited banget. Minggu depan adalah ulang tahun kita Growth Center yang ke-10 ya. Jadi kita akan merayakan secara online satu celebration sederhana but meaningful ulang tahun kita yang ke-10 minggu depan. Jangan kehilangan kesempatan di YouTube ataupun di growcenter.online, dan jangan lupa anak-anak untuk mengikuti Grow Children jam 1 siang dan juga Grow Youth jam 3 sore, dan juga untuk House of Prayer ada hari Selasa sampai Sabtu, ada jamnya di bawah ini. Dan jangan lupa bergabung dengan Growth Center yang bertugas juga di Aswa Street Prayer Tower jam 11 malam hari Kamis. Ada juga di bawah ini, sudah bisa ikuti bersama-sama. Dan yuk kita berdoa untuk menabur, baik untuk GC Together Part 2, untuk persembahan perpuluhan, persembahan khusus untuk persembahan pembangunan. Saya percaya inilah waktunya. Di masa yang sulit ini kita menabur di tanah yang Tuhan suruh. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu minta berkat untuk setiap tangan-tangan yang akan memberi, yang sudah memberi, ataupun yang belum bisa memberi hari ini. Biarlah berikan kami Tuhan satu hal untuk tidak takut akan tipu daya harta manusia. Biarlah kami sungguh-sungguh mata kami tertuju padamu. Kami menabur untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, bisnis, usaha dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut turut serta di dalam GC Together Part 2 bisa transfer melalui BCA ke nomor 006 510 5000. 006 510 5000 atas nama GBI Gandaria City, atau juga melalui QR Code yang ada di layar saat ini. Itu adalah untuk GC Together Part 2. Ya, sedangkan persembahan lainnya baik perpuluhan, persembahan umum dan persembahan lainnya pembangunan bisa juga melalui QR Code yang ada atau juga transfer bank yang ada di layar saat ini. Mari berikan dengan sukacita karena kita tahu pemberian kita tidak akan sia-sia pastinya. Ya, dan juga kami umumkan besok ada acara I Care. Apa itu I Care? Mari saudara yang butuh untuk kita lebih mengerti konseling, ya it's okay not to be okay, bisa ikut di I Care besok hari Senin pukul 7.30 malam, setengah 8 malam ya. Mari yang mau ikut hubungi nomor di bawah ini untuk kita mengerti, kita kuat mental kita juga ya. Dan juga kegiatan lainnya Cool pun masih dilakukan secara online. Dan tak henti-hentinya saya harap mari yang belum ikut Cool, join Cool. Ya. Kita perlu orang-orang komunitas di sekitar kita yang menguatkan kita ya dalam masa-masa ini. Karena itu it's hot outside, go Cool. Hubungi juga nomor di bawah ini ya untuk ikut Cool. Amen. Sedangkan yang terakhir, setiap informasi atau pertanyaan yang ingin dibutuhkan bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church atau via WA yang juga ada di layar saat ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Nanti setelah worship, pastor akan kembali untuk memimpin perjamuan kudus. Tapi hari ini memulai bulan Agustus. By the way, bulan Agustus, ada tema di bulan Agustus adalah breakthrough. Kita akan mengalami terobosan, mengalami satu hal yang luar biasa di bulan Agustus ini. Dan hari ini teman saya, my mentor, my brother, Pastor Jerome Ocampo akan menyampaikan firman Tuhan dari Manila. Saya akan terjemahkan dari Jakarta, dia dari Manila. Wow. It's gonna be awesome message dari Pastor Jerome Ocampo. Nanti setelah Pastor akan kembali setelah worship. Now join Grow Warriors untuk berdoa.
dan juga dalam pujian penyembahan dengan grow, let's worship, dance, and lift up your hand. Mari angkat tangan saudara berdoa dalam bahasa roh. Horabakaya ralabashidadaya ralabatakaya ba. Horabababashidaya ralabaya ralabatakara ralabashanda ralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami rasakan sungguh kasih-Mu mengalir ya Tuhan atas setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kuasa-Mu, buat kekuatan, terima kasih buat hadirat-Mu yang mulia dan sungguh dahsyat kami rasakan. Kami percaya Engkau yang bertahta ya Bapa di atas setiap puji-pujian kami. Ya Lord, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat Grow Center. Kami mau dukung ya Bapak juga untuk lead pastor kami di Grow Center, untuk Pastor Andi Cokro, untuk Ibu Lia Cokro. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak dan Ibu Rohani yang terus berjalan semakin hari semakin kuat, berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam firman-Mu. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan, beserta dengan seluruh keluarga dan juga tim pastoral yang ada Tuhan. Kau urapi terlebih lagi Tuhan, Kau pakai Tuhan untuk membangkitkan umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Yes Lord, berkati juga GC Manado Tuhan, untuk GC Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau buat gereja-Mu semakin bersinar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Rontora Harjo dan Ibu Hermin. Terima kasih Tuhan untuk hati Bapa yang Kau taruh Tuhan, untuk hati-Mu yang Kau taruh atas gembala sidang kami. Berkati, lindungi ya Bapa. Taruh kesehatan yang dari Engkau yang sempurna, juga atas wakil gembala dan seluruh segenap keluarga. Biar ya Bapa Engkau pakai ya Bapa untuk membangkitkan gereja-Mu di hari-hari ini Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya Lord, kami juga mau bawa bangsa kami Indonesia ya Bapa ke tangan-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, ada shalom Tuhan atas bangsa kami. Mari saudara kita katakan shalom atas bangsa Indonesia, atas setiap kota-kota, atas setiap pulau-pulau. Ya Lord, Engkau yang tangan-Mu Tuhan yang ada Tuhan atas udaranya, atas tanahnya Tuhan, atas lautnya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang dari Engkau. Kami percaya belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu mengalir Tuhan buat bangsa kami, baik dari pemerintahan Tuhan, baik dari dalam ekonomi, politik ya Bapak, pendidikan, segala keputusan dalam bangsa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang ikut campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada roh takut akan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendukung Tuhan untuk nakes Tuhan, untuk tenaga medis yang ada di garis depan di hari-hari ini. Bapak Engkau yang pakai Tuhan, Engkau yang taruh kesembuhan yang dari Engkau, kesembuhan mengalir. Di rumah-rumah sakit ada mujizat ya Bapak, ada kesembuhan ya Bapak. Di rumah-rumah ya Bapak ada pengenalan akan Engkau. Indonesia memuliakan nama-Mu Tuhan, Indonesia memuliakan nama-Mu, Indonesia menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Allah yang mulia, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Grow Center. Haleluya. Mari siapkan hati saudara. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Apapun keadaan saudara, mari memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan ya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar musik memuji Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan puji-pujian kami, sebab kami percaya Kau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara sendiri katakan haleluya. Yes. Amin. We shout haleluya, Lord. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Everybody sing haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami untuk penyertaan-Mu di bulan yang baru ini Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar musik menyembah Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Bukankah Tuhan itu baik? Kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Mari mulai buka hatimu, saudara. Mulai angkat hatimu, angkat suaramu. Mari mulai menyembah Tuhan. Sebab Yesus baik, Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kami datang Tuhan, menyembah Engkau. Sebab kebaikan-Mu tak berkesudahan. We worship You, oh Lord. We worship You for Your goodness, oh Lord. Makasih Tuhan, kami angkat penyembahan kami padamu. Mari mulai menyembah di dalam roh, saudara. Mari mulai menyembah dalam bahasa roh. Sandara laba kaya ralabata, ira laba yara lana ralaba, sandara lana yara laba ralaba ralaba ralabaka, ira laba sandara laba yara laba taralaba, ora baya ralaba sandara laba yara laba karalaba yara laba ralaba ralaka ralaba, sekana baba yara laba taralaba karalaba, ora bakara laba yara laba sandara laba yara laba ralaba, ira lana yara lana yaba sandara laba taralaba kayara laba yara laba, ora bakara ralaba yara laba ralaba 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 ralaba, ira laba yara laba sandara laba yara laba ralaba.
never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have been in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, yes, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. With all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, rabayara laba syadayara laba takayara laba yarala. Terus hirup hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan.
Bapak, aku berdoa biar pengurapan yang baru turun atas bulan yang baru. Biar Agustus ini akan menjadi the month of breakthrough. Akan terjadi pintu-pintu terbuka, banyak tembok-tembok yang runtuh. Kan kami mempunyai satu urapan untuk menerobos, sebab kami punya Allah yang menerobos. Puji Tuhan, setiap kali kita ingin menyambut tubuh darah Tuhan. Saya juga sekarang saudara bisa membagi-bagikan tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk roti dan anggur kepada setiap anggota keluarga saudara, teman-teman yang sedang menyaksikan bersama-sama. Dan saya percaya setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan akan Tuhan. Siapa Tuhan itu? He is greater than COVID. Dia lebih besar dari masalah kita. Ayo akui bahwa dia lebih dahsyat, lebih berkuasa dari segala macam yang kita hadapi. Biarlah kita diingatkan bahwa dialah Allah penerobos itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih siapa kami ini, orang berdosa yang disembuhkan, yang ditebus sehingga menjadi lebih dari pemenang. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, Kau yang ampuni setiap masalah, ampuni setiap dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan ini bagi mereka yang sudah percaya, anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan ini. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. You're so good, God. You're sungguh baik, Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Ia atas kita ucapkan syukur adalah persembahan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Mari di rumah-rumah angkat tanganmu. Katakan terima kasih, thank you Jesus. Terima kasih, syukur Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Saat ini angkat kedua tangan, mulai berbahasa roh. Aku impartasikan saat ini pengurapan yang baru 1 Agustus ini. Kami bukan hanya merayakan kemerdekaan Indonesia. Kami bukan hanya merayakan 10 tahun favor of God gereja kami. Tapi kami akan melihat pintu-pintu terbuka. Pintu yang berabad-abad terbuka dalam nama Yesus. Terima kuasa ini. Terima kuasa ini. Di dalam nama Yesus. Kuasa yang tidak tertandingi, kuasa daripada Roh Kudus yang dinamos, yang meledak itu akan memenuhi saudara, disembuhkan, dipulihkan, diampuni, dan diberi pengharapan yang baru demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku sekalian, excited banget di hari Minggu ini. So excited this Sunday that in the first week of August we gonna have our special guest speaker. It's not a guest speaker actually. This is my mentor, this is my brother, and we, Growth Center, we miss him so much. So for the first Sunday of August, gonna speak about, the month of breakthrough, the month of anniversary, our 10th anniversary. We would like to hear from our beloved brother, beloved mentor, Pastor Jerome Ocampo from Jesus Flock from Manila. Come on, give a virtual clap hand, everybody. Let's welcome the one and only Pastor Jerome Ocampo. How are you, man? Oh, I'm doing good. Thank you. Thank you, Pastor Andy. I'm very excited. Yeah. I'm very excited. It's your 10th anniversary. Ya, saya sangat bersuka cita, ini ulang tahun yang ke-10. So what I felt when Pastor Andy requested me to share, I immediately had a word from the Lord.
Waktu Pastor Andi minta saya sharing, saya langsung dapat daripada Tuhan pesannya. And the message I would like to share with you is about the courage for divine expansion. Temanya adalah Courage for Divine Expansion, keberanian untuk perluasan ilahi. You just finished one decade, but there's going to be the next decade will be a decade of divine expansion. Kalian baru saja melewati 10 tahun atau 1 dekade, tapi ada 1 dekade yang akan luar biasa, yang penuh dengan expansion ilahi. Isaiah 54 verses 2 to 3 is the text of the message, and let me read it first in English. It says, "Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities." Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Pancangkanlah kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. You know, in 1563, John Fox wrote a book called The Fox's Book of Martyrs. Tahun 1563, John Fox menulis satu buku mengenai para martir. And it documents all the courageous acts of early believers, starting from the time of Stephen in the book of Acts, up all the way to the present. Dan ini banyak menulis mengenai orang-orang yang mati dengan keberanian sebagai martir, mulai daripada Stefanus sampai kepada martir-martir saat-saat ini atau zaman-zaman setelahnya. And one thing that describes all of these men and women is the word courage. Yang mendeskripsikan mengenai orang-orang wanita atau pria ini adalah keberanian atau courage. In Acts 17, 5-6, it describes the reputation of the first century believers. Di Kisah Rasul 17 ayat 5 sampai 6, inilah yang terjadi di jemaat awal, jemaat yang mula-mula. It says those who have turned the world upside down have come here too. Dikatakan mereka yang telah menjungkir balikkan dunia telah datang. And so, but what really is courage? Apa sih sebenarnya arti courage atau keberanian? Courage is critically important because it's the center of all our Christian values. Sebetulnya penting sekali keberanian karena adalah core atau inti daripada kekristenan, kehidupan kekristenan kita. If we're going to see the expansion that the Lord has promised, we must understand courage. Kalau kita mendapatkan kata expansion, kita juga harus belajar mengenai kata courage atau keberanian. So, let us define courage first. Sekarang belajar yuk mengenai keberanian. Courage is not heroism. It's not trying to be a hero. Courage bukan menjadi kepahlawanan atau mau menjadi pahlawan. Like you'll be a soldier fighting in a war or a policeman arresting a criminal. Sebagai seorang tentara berperang, seorang polisi menangkap seorang kriminal. So it's not trying to be a hero. Jadi bukan mencoba menjadi pahlawan. It's also not trying to do extreme sports like bungee jumping or free climbing. Bukan juga seperti ekstrim sport, bungee jumping atau lompat di udara dan segala macam. And sometimes because we look at courage that way, sometimes we think we don't need to be courageous. Seringkali karena pengertian kita, keberanian kita seperti yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga kita mulai pikir, gue gak perlu jadi berani. But I'm going to tell you that courage is the basic character that supports all the other values of the Christian faith.
Tapi saya ingin katakan bahwa keberanian adalah dasar yang penting untuk iman kekristenan kita. For example, honesty. If you're going to be honest, you have to have courage. Pertama, kalau engkau mau jujur, maka kamu harus berani dulu baru bisa jujur. Because why do people lie? People lie because they're afraid of their reputation or something else. Kenapa orang bohong? Karena dia takut akan sesuatu reputasinya rusak atau sesuatu yang lain, maka mereka memilih berbohong. Or why are people not being generous? The reason is many of them are afraid that they would not have enough money for themselves. Contohnya, kenapa orang nggak mau jadi murah hati atau generous? Karena mereka takut akan kehilangan uang atau harta untuk diri mereka sendiri nantinya. In fact, every Christian value requires courage for you to exercise it. Bahkan nanti kalau sudah setiap keyakinan kebenaran kekristenan memerlukan syarat yaitu keberanian di awalnya. Some people don't like to serve because they don't want to feel used or taken advantage of. Ada orang yang nggak mau melayani karena takutnya diambil keuntungan atau dipergunakan seperti itu. Many of us don't share the gospel because we have a fear of rejection. Banyak orang nggak berani mengabarkan Injil karena takut penolakan, ditolak oleh orang. And I could go on and on and on. Courage is in the basic part of every Christian value. Saya bisa terus berbicara ini, tetapi lihat, keberanian adalah dasar dari setiap yang kita pelajari dalam kekristenan. In fact, it is actually impossible to mature in Christ without courage. Bahkan saya mau katakan, sulit untuk menjadi dewasa rohani tanpa namanya keberanian. If we don't have courage, then we will be dominated by fear. Kalau kita nggak berani, kita didominasikan oleh ketakutan. And because of fear, we will easily compromise and we will be weak in our virtues. Karena ketakutanlah membuat kita kompromi dan kita menjadi takut dalam setiap kebenaran kita. Many so-called believers do not have a backbone because they don't have the courage. Seperti orang percaya nggak punya tulang punggung kalau nggak punya keberanian. So we must have the courage to trust, the courage to obey, and the courage to follow. Jadi kita harus punya keberanian untuk percaya, keberanian untuk mengikuti, keberanian untuk mentaati. The greatest example of courage in the Bible is when Jesus went to the cross on our behalf, choosing to bear the wrath of God against sin in our place. Contoh keberanian yang paling luar biasa di Alkitab kita adalah waktu Yesus naik ke atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita dan untuk menanggung murka daripada Allah Bapa. Now you are celebrating 10 years. Kita Grow Center sedang merayakan 10 tahun. And I've seen how this church was born. Dan saya menyaksikan bagaimana gereja ini lahir. This church was born from a real courage that came out of your leaders. Gereja ini boleh lahir karena adanya keberanian daripada para pemimpin saudara. And for the next coming 10 years, God is preparing your church for divine expansion. Dan 10 tahun ke depan ini, Tuhan menjanjikan satu perluasan atau divine expansion. Now, this is not human expansion, this is divine expansion, an expansion coming from God. Ini saya gak ngomong mengenai expansionnya manusia, tapi divine atau ilahi, expansion daripada Tuhan. But the way to experience this is for you to exercise real courage. Tetapi untuk ini, kalian harus melatih yang namanya keberanian sejati. How can we have courage? Bagaimana kita bisa mempunyai keberanian? How can we experience the expansion coming from the courage that God requires from us?
Bagaimana kita bisa percaya bahwa ada satu perluasan ilahi yang datang dari keberaniannya yang dilahirkan oleh Tuhan? I will give you 3 reasons why you should be courageous. Ada 3 alasan kenapa kita harus berani. And then I will make a declaration at the end. Dan saya langsung akan buat deklarasi nanti di akhirnya. Number 1, the reason why we be courageous is because number 1, we have a Savior. Yang pertama kita harus berani karena kita mempunyai juru selamat atau Savior. Jesus is a Greek name for Joshua, and Joshua means God is salvation. Yesus adalah nama Yunani daripada Yosua. Yosua artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Now He's not only the God of salvation, He is a Savior. Dia bukan hanya Allah keselamatan, tetapi dialah keselamatan itu sendiri. For example, you were in the sea and you were drowning and somebody saved you. Kalau kita lagi di laut misalnya dan kita mau tenggelam dan seorang yang menyelamatkan engkau. And you're so grateful, you're in the shore, finally you're saved and you're wet, you have your towel and you're waiting. Kamu berusaha bersyukur, akhirnya bisa sampai di pantai, ada anduk di situ, dan akhirnya kita selamat menunggu. And you're so grateful to your Savior. Dan engkau sangat mau berterima kasih kepada penyelamatmu, juru selamatmu. But what if your Savior comes to you and say, and from now on you don't have to be afraid of drowning again because anytime you feel like drowning, I will be here to save you. Tapi bagaimana rasanya kalau engkau dikatakan seperti ini? Sejak saat ini, kau gak perlu lagi takut tenggelam. Karena kapanpun kamu mau tenggelam, saya langsung ada di sebelahmu menolong engkau. Jesus didn't only save us once, but He promised to continue on saving us. Yesus berjanji penyelamatan itu sekali, tetapi dia berjanji terus akan punya proses penyelamatan buat kita setiap hari, setiap kali. So there's nothing to be afraid. Jadi jangan pernah takut, gak ada yang alasan buat takut. The second reason why we have courage is because of the power of the gospel. Yang kedua, kenapa kita harus berani? Karena kita punya kuasa daripada Injil, the power of the gospel. Paul says in Romans 1:14, I am under obligation both to Greeks and the barbarians, both to the wise and the foolish. Di Roma 1 ayat 14, aku di bawah hukum daripada orang-orang Yunani dan juga orang-orang fasik. Tetapi semuanya itu ada kebijaksanaan, juga ada kebodohan. Paul says he is obligated to preach the gospel. Dikatakan di sini bahwa Paulus punya obligasi untuk menyampaikan kabar baik atau gospel itu. And that removed all the fears in his life. Dan itu mengangkat semua ketakutan dari hidupnya. I'll give you an example. What if you discover the cure for cancer? Saya akan berikan contoh. Bagaimana kalau engkau mendapatkan obat untuk kanker? If you know the cure for cancer, then you will be obligated to share the information and the cure to all those who are sick. Jadi kalau kamu bisa mendapatkan obat kanker, kamu mendapatkan obligasi atau keharusan untuk mengabarkan kabar ini kepada setiap orang yang sakit kanker. What if you discover the cure for COVID? Kalau engkau bisa menemukan obatnya COVID. What you know will obligate you to share the cure to everybody else. Maka apa yang kamu tahu resepnya, kamu harus punya obligasi menyampaikan ke semua orang di muka bumi ini. And that is the power of the gospel of salvation. Itulah yang disebut dengan kuasa Injil Kerajaan Allah. We know the cure to the problem of sin. Kita tuh tahu obatnya penyakit dosa. And not only that, we have experienced it ourselves. Bukan hanya itu saja, kita sudah pernah pakai obat itu atau mengalami obat itu. So we don't just know it in our mind, but we have actually experienced it in our hearts.
Jadi kita bukan hanya tahu di pikiran kita, tapi sudah mengalami dan menerimanya di hati kita. If you look at Luke 14:18-19, Jesus summarizes what he has done. Kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 18-19, Yesus menyimpulkan apa yang dia sudah lakukan. Freedom to prisoners, sight to the blind, set the oppressed free. Membebaskan tawanan, mencelikakan orang yang buta, melepaskan orang yang dipenjara. Because of the gospel, we experience hope, freedom, restoration, peace, and grace. Karena keberanian kita bisa mengalami hope atau pengharapan, kebebasan, restorasi, damai sejahtera, dan kemurahan. That's why Paul says in Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first, and then also to the Greek. Makanya di Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil Kristus, karena itulah kuasa Tuhan atas keselamatan, baik kepada pertama orang Yahudi, lalu juga kepada orang-orang Yunani. That's why Jesus says in Matthew, as you go proclaim the message, the kingdom of heaven has come, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. Karena Injil juga mengatakan di Matius 10:7-8, dikatakan seperti kamu pergi, proklaim message ini. Kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, dan sembuhkan orang yang lepra, dan usir setan-setan. So, because we have a Savior, karena kita punya juru selamat, because we know the power of the gospel, karena kita punya kuasa gospel atau Injil, and number 3, because the gospel of Jesus Christ is more urgently needed today. Yang ketiga, kenapa kita harus berani? Karena Injil kerajaan Allah sangat dibutuhkan, sangat urgent dibutuhkan pada hari-hari ini. Because of this pandemic, life has become uncertain. Karena pandemik ini, kehidupan menjadi tidak menentu. And if you read 2 Timothy 3 verses 1-5, kalau kamu baca di 2 Timotius 3 ayat 1-5, Paul just says, don't be naive. There will be difficult times. Dikatakan akan ada masa-masa yang sukar. I can tell you this, brothers and sisters, we need more courage today than we needed 5 years ago. Saudara-saudariku, kita sedang memerlukan keberanian lebih lagi daripada 5 tahun yang lalu. But I want to tell this church, dan saya ingin berkata kepada gereja ini, God is calling you to expansion, divine expansion, and He wants you to exercise courage to see that happen. Tuhan ingin gereja ini mengalami expansion, bahkan divine expansion. Tetapi hari ini saya ingin saudara mendapatkan keberanian itu. Now let me tell you one Bible story, and I will end with a declaration. Saya akan menyampaikan satu kisah di Alkitab dan saya akan buat deklarasi setelah itu. In 2 Kings chapter 5, there's a story of Naaman, the general, who had leprosy and he needs to be healed. 2 Raja-Raja 5 ada seorang jenderal yang namanya Naaman, dia sakit lepra atau sakit kusta yang sedang membutuhkan kesembuhan. So somebody told him that he has to go see Elisha. So he had traveled far and met Elisha. Seseorang membuat dia pergi jauh untuk hanya bertemu dengan Elisa. But Elisha didn't go out to meet him. He sent his servant to meet Naaman, the general. Tetapi Elisa gak mau keluar, bahkan dia suruh bujaknya saja ketemuin jenderal ini. And the servant says, oh, my master Elisha says, all you need to do is just go dip yourself 7 times in the Jordan River, in that muddy river Jordan, and you'll be healed. Bujang ini bilang, tuanku suruh kamu masuk ke sungai Yordan yang berlumpur itu 7 kali nyemplung, kamu akan sembuh.
And Naaman, because he think it was so easy, was furious. He says, I don't believe that. Why won't he come out and pray for me? Lalu si Naaman bilang, kok segampang itu? Dia malah jadi marah, menjadi khawatir, menjadi ragu-ragu. Kenapa dia nggak keluar sih? Mau ngomong langsung kepada saya. And when you read the story, Naaman left the place very angry. Dan Alkitab berkata, Naaman meninggalkan tempat itu dengan sangat-sangat marah. Now, many times we are the same way. When God tells us to do something, simple things, or to just exercise our courage in simple things, we reject it and we say, no, that's very simple. Kita seringkali begitu Tuhan suruh melambangkan sesuatu yang memerlukan keberanian kita, tetapi karena begitu simpelnya jawaban itu kita berkata, enggak deh, kayaknya ini enggak mungkin jawaban keluarnya seperti ini. If Elisha told Naaman to go up on the mountain and do something heroic, he would have done it. Dia kepinginnya Elisa mungkin, ayo naik gunung, lakukan sesuatu yang sangat heroik, yang sangat spektakuler. Mungkin dia mau melakukan, karena ini cuma simpel nyebur di sungai. But you see, it takes greater courage to just dip yourself 7 times in the Jordan River. Tapi ada sesuatu yang memerlukan greater courage atau keberanian lebih besar daripada sekadar nyemplung di sungai Yordan. Please hear me, church. Dengarkan ini gereja Tuhan. Every crisis that you will go through, it will be like a wall that you hit. Setiap krisis itu seperti tembok yang akan kamu tabrak. Let's say it's not 7 times dipping in the water. Let's say it's 7 locked doors or 7 walls. Well, mungkin bukan 7 kali nyebur di sungai Yordan, tapi ini 7 tembok atau 7 pintu terkunci, 7 lapis. But the Lord is promising at the end of it is going to be expansion and healing and restoration. Tapi di ujungnya ada janji Tuhan adalah expansion, ada restoration, ada healing, ada segala hal yang baik. If I were Naaman and I went to the 6th dipping, I was thinking in my mind, oh, one more dip and I'll be fine. Kalau saya jadi Naaman, sudah 6 kali nyebur, saya akan bilang sekali lagi saya akan menjadi sembuh. So if you experience these setbacks, these walls, these doors that are closed, and you go through it with understanding that the promise of God at the end is a miracle. Jadi kalau saudara sedang menghadapi 7 lapis pintu, 7 lapis tembok, tapi ketahuilah di paling ujung daripada tembok dan pintu ini adalah mujizat. You're not going to say, oh, another lockdown, oh, another setback. You're not going to say that. You're going to say, I'm very excited because after this, I will experience God's miraculous expansion. Jadi kamu tidak akan lagi ngomel dan bilang, aduh satu tembok lockdown, satu tembok vaksin, satu tembok apalagi PPKM. Kamu akan excited karena di balik tembok-tembok ini ada mujizat yang besar. You ask me how many doors, Pastor Jerome? I don't know. Kalau tanya berapa pintu, saya bilang nggak tahu. But here is what I know. Tapi ini yang saya tahu. At the end of all the lockdowns, at the end of all the closed doors, you're going to experience a divine expansion that you have never experienced in your whole life. Tapi saya cuma tahu ini, di balik setelah semua ini selesai, ada satu musim yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. But in order to experience that, you have to exercise your faith to go to 7 dips in the Jordan River, maybe face 8 other closed doors, or maybe 9 walls. But once you finished it, at the end of it, you will receive the healing and the miracle and the expansion. Tapi untuk menghadapi semua yang indah-indah itu, kamu harus beri 7 kali nyebur ke sungai, 8 pintu, 9 tembok mungkin. Tapi di balik semua itu, ada restoration, ada healing, ada damai sejahtera yang luar biasa. I want to encourage you, GC Church, because I believe God is shifting your season now.
Saya ingin encourage kalian GC, karena saya percaya ada satu shifting di musim yang baru ini. Let me read it again in Isaiah 54 verses 2 and 3. Enlarge the place of your tent. Stretch the tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Izinkan saya menutup lagi dengan Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangan tempat kemahmu, bertangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu, panjangkan kokoh patokmu. Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. I've got good news for you, brothers and sisters. This pandemic will end and the church will live longer than the pandemic. Saya punya kabar baik ini, pandemi ini akan berakhir dan gereja akan hidup jauh lebih panjang daripada umur pandemi ini. As you get the courage to move forward, as you get the courage to face all the lockdowns and the setbacks, God is going to shift the winds and you're going to experience the miracle at the end. Begitu kamu mendapatkan keberanian untuk menghadapi lockdown, keberanian menghadapi semua pandemi ini, Tuhan akan membuat perubahan arah angin menuju kepada restorasi atau kesudahan daripada pandemi ini. You're entering a new season. The winds are shifting its direction. This is a new decade that's going to be on your favor. It's going to bless every single one who's part of the church. And because the anointing will continue to be released in your life, you're going to see everything expanding. Akan terjadi, ini musimnya buat GC. Ada perubahan arah angin, yaitu favors, perkenanan Tuhan akan atas pada saudara. Dan saya percaya inilah yang membuat arah angin ini membuat kalian bisa mengalami expansion. Dan terjadi kegerakan-kegerakan profetik yang belum pernah ada sebelumnya akan terjadi pada gereja saudara. Some of you are thinking, I've had enough. This is enough. I've reached my limit. But I'm telling you, God is saying, I'm doing a new thing. I'm preparing a new thing. And when you see it, you will be excited once again. And you will not be afraid anymore in your life because you have a Savior, because the gospel is powerful, and because the world needs your voice right now. Saudara, mungkin berapa engkau sudah berkata, udah capek, udah selesai, aku udah sampai limitnya. Tuhan akan berikan kamu satu musim yang baru, udara yang baru, keberanian yang baru. Sehingga engkau bisa lagi menembus yang disebut dengan expansion. Satu keberanian ilahi yang akan Tuhan perlengkapi untuk engkau dalam tahun-tahun yang berikutnya. I prophesy to you that it's going to open doors that you have never dreamed possible to open. You're going to climb up walls that you think are too high for you, and every single obstacle will be overcome. And I can tell you this, at the end is a powerful miracle waiting for you. Akan banyak pintu-pintu yang dibuka, akan banyak tembok-tembok yang dilompati. Dan saya akan lihat di akhir semuanya ini, gereja ini akan mengalami banyak terobosan demi terobosan hal-hal yang baru. Get the courage because it's not an ordinary miracle waiting for you. It's a miracle of divine expansion. Ambillah keberanianmu, pakai keberanian yang baru. Karena ini bukan cuma mujizat-mujizat biasa, tapi ini adalah mujizat untuk mengembang. You need the courage to enlarge your tent. You need the courage to stretch. Kamu perlu keberanian untuk melebarkan tenda tempatmu. Perlu keberanian untuk stretch, merenggangkannya. You have to tell your neighbor, give me some room because I need to stretch. Mungkin kita perlu bilang kepada tetangga-tetangga kita, permisi ya, aku perlu ruangan sedikit lagi, aku perlu stretching. Now some of you would say, Pastor, you don't understand. My business in trouble, my family's in trouble, my children are in trouble. You don't understand where I am. Mungkin ada yang bilang, Pastor, kamu gak ngerti sih. Masalah ekonomiku lagi hancur, familiku lagi hancur, semuanya lagi gak benar hari-hari ini. But I want to say everyone right now looking into this camera.
Mari semua lihat Where you ke are. layar ini. Lihat ke layar ini. Where you are is not who you are. Di mana kamu berada sekarang bukan menentukan siapa kamu sebenarnya. You are bigger than your past. Kamu lebih besar dari masa lalumu. Because God has great plans for you. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. So do not be afraid. Jangan takut. Get the courage to enlarge and to stretch. Mulai punya keberanian untuk memperlebar dan untuk merenggangkan tali-talinya. And receive the expansion for your family, for your business, your career, your personal life, and your church. Dan terimalah expansion untuk karirmu, untuk pekerjaanmu, keluargamu, untuk bahkan untuk gerejamu. God is moving and the church is ready to explode. When everything Tuhan- starts to break open, you will experience not only revival in your church, but many, many hungry people coming to church. Tuhan sedang bergerak dan waktu dia bergerak gereja akan expansion dan banyak orang-orang yang lapar akan diberi makan oleh gereja-gereja Tuhan. What you will accomplish in the next 10 years will outdo what you have done in the last 10 years. And you will experience not only a doubling, but an exponential growth because God is expanding everything that He has given you. He is expanding everything that He has given you. 10 tahun ke depan, kamu bukan hanya mengalami double expansion, tetapi kamu akan menghadapi extraordinary growth atau pertumbuhan yang sangat-sangat tidak normal. Engkau akan mengalami perkenanan Tuhan dalam expansion, dalam pengembanganmu dalam 10 tahun ke depan ini. I'm very excited for this church. I'm very excited for Pastor Andy. I'm very excited for your leaders. Saya sangat excited dengan masa depan gereja ini. Excited juga dengan Pastor Andy dan semua para pemimpin yang ada. You know, when Naaman got healed, it says in the Bible, his skin was like the skin of a baby. Naaman, waktu dia disembuhkan, kulitnya seperti kulit bayi. It means that when you receive this miracle, it's like your church has started all over, been born again with a different kind of spirit and anointing that you have never experienced before. Ini yang terjadi waktu kalian akan menghadapi kuasa ini. Kalian akan lahir lagi seperti bayi, tapi dengan pengurapan yang jauh lebih baik, pengurapan yang segar yang Tuhan berikan buat kalian. So I want us to close in prayer. Saya ingin berdoa dalam penutup ini. And I want us to release this season of expansion in your life right now. Dan saya ingin mendeklarasikan musim daripada expansion dalam kehidupan pribadimu. If you can just go ahead and stretch your hands wherever you are, just over to the screen of what you're watching. Arahkan tanganmu kepada screen atau dimanapun engkau sedang melihat ini. Arahkan tanganmu ke screen saat ini. So you can receive what God has prepared for the next season. Sehingga engkau bisa menerima apa yang Tuhan sedang persiapkan untuk musim berikut ini. Father, in the name of Jesus, I release this season divine expansion to everyone listening to this broadcast. Bapa, dalam nama Yesus aku merilis urapan divine expansion kepada setiap saudara-saudariku yang sedang menyaksikan kebaktian ini. Lord, we release the new winds, we release the new season, Lord. Kami yang melepaskan angin yang baru, musim yang baru ya Tuhan. Lord, help us, give us the courage to go through all the walls and the doors and experience the miracle that you promised us. Tuhan, buat kami berani untuk menembus setiap tembok, setiap pintu-pintu yang menghalangi kami ya Tuhan. It's not only a miracle of healing, it's a miracle of restoration, a miracle of expanding, a miracle of stretching, Lord, and we are going to see multiplication, exponential multiplication of blessings because of this miracle.
Bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi mujizat expanding Tuhan, restoring, mujizat yang membuat multiplikasi yang akan kami hadapi hari-hari ini. So we release it today, Lord. Kami melepaskan hari ini Tuhan. Just receive it in your life right now. Mulai terima dalam hidupmu saat ini juga. Receive it in your home, receive it in your work, receive it wherever you are. Terima di rumahmu, di tempat kerjamu, di mana kau berada. Terima saat ini. At the very end, Lord, we will give you the glory, the honor, and the praise. Dan di akhirnya kami memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Lord, I pray for Indonesia. Aku berdoa buat Indonesia Tuhan. They might have the worst surge of COVID right now, Lord, but they will still, you have promised them revival. They will experience the greatest revival that any Asian country has ever experienced. We claim that right now, Lord, in this new season, in Jesus' name. Betul Tuhan, mereka sedang mengalami satu musim yang terburuk dalam negeri-negeri Asia. Tetapi janji Tuhan akan menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami the greatest revival di antara sebegitu banyak negara-negara. Outpouring yang terbesar itu ya Tuhan. In Jesus' name I pray. Amen. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. God bless you, brothers. Thank you Pastor Jerome for a wonderful message for the Growth Center masuki ulang tahun yang ke-10. Biarlah Tuhan yang memberkati. Let God bless you, Abel, and the church in Manila. Terima kasih untuk persahabatan antara Jesus Vlogs dan Growth Center yang terbangun selama ini. Dan kita percaya biarlah melalui firman Tuhan hari ini makin confirm apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat rumah Tuhan yang disebut dengan Growth Center Family di tempat ini. Yuk kita akan berdoa saat ini. Arahkan tangan saudara ke screen. Mari berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita berdoa bersama-sama buat orang-orang yang menaikkan doa saat ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa supaya lambung saya sehat, tidak mengalami GERD. Dan berdoa juga untuk kesembuhan batuk suami saya. Dan mohon doa ya Tuhan agar sembuhkan dari GERD dan sakit kepala dalam nama Yesus. Serta berdoa untuk neni saya yang terpapar COVID supaya bisa segera sembuh dan dapat bekerja kembali. Dan pemulihan pasca operasi jantung abang bisa sempurna hasilnya dalam nama Yesus. Dan berdoa juga ya Tuhan supaya papa mertua dilembutkan hatinya dan mau dirawat dengan baik agar kesembuhan dan pemulihan terus terjadi dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya suami saya dan kakak ipar diberikan hikmat dan kesabaran melalui proses yang dialami. Dan anak balita saya agar mau makan dengan lahap dan bisa lancar bicara. Diberi kekuatan untuk melakukan pekerjaan dengan excellent. Dan mohon doa ya Tuhan supaya saya segera dapat pekerjaan setelah di PHK dan usaha dapat berjalan lagi karena terdampak COVID. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya rumah tangga saya bisa dipulihkan Tuhan. Dan istri saya dilembutkan hatinya yang telah mengajukan perceraian agar tidak terjadi perceraian dalam nama Yesus. Dan saya pun juga bisa mendapat pekerjaan lagi dalam nama Yesus. Bapak terima kasih untuk setiap jawaban doa. Inilah grateful form kami. Puji Tuhan. Di masa pandemi ini pengajuan saya menjadi karyawan disetujui. Tuhan telah berikan pekerjaan sehingga kami berkecukupan, dapat membayar karyawan dan kebutuhan hidup terpenuhi. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan suami saya dari COVID, lewati masa kritis dan dapat merayakan ulang tahunnya lagi. Mujizat Tuhan terjadi. Puji Tuhan, saya, calon istri saya beserta keluarga calon istri bisa sembuh dari COVID. Mengucap syukur saya dan keluarga diberi kesehatan, tidak terpapar virus COVID. Lalu sempat terjadi kontak erat dengan yang terpapar. Puji Tuhan, anak balita saya mulai bisa bicara dan banyak kosakatanya. Mengucap syukur, operasi jantung abang berjalan lancar. Wow. All the glory belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So we'll see you next week for special Sunday service, the 10th anniversary Growth Center Church. Angkat tangan saudara, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dia setelah mulai hari Sabat Tuhan Yesus menjemput di awan permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amin. Amen. God bless you. God bless you. See you. Hallelujah.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan ya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar musik memuji Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan puji-pujian kami, sebab kami percaya Kau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara sendiri katakan haleluya. Yes. Amin. We shout haleluya, Lord. Amin. Haleluya. Amin.